Tidak semua tempat punya cerita besar. Sebagian hanya menyimpan kejadian kecil yang berulang, pelan, dan sering diabaikan sampai akhirnya orang-orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Kawasan ini berada di pinggir kota kecil, sekitar 20 menit dari pusat keramaian. Jalanannya tidak rusak, tapi juga tidak ramai. Di siang hari, suara motor sesekali melintas, diselingi pedagang keliling dan anak-anak yang pulang sekolah. Malam hari, suasananya berubah hening, hanya lampu jalan yang redup dan suara serangga dari kebun belakang rumah warga. Di salah satu sudut kawasan itu, berdiri deretan kontrakan yang terlihat biasa saja. Bangunannya satu lantai, cat krem yang mulai mengelupas, atap seng yang sedikit berkarat, dan halaman sempit yang ditumbuhi rumput liar. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada tulisan peringatan, tidak ada tanda-tanda menyeramkan. Kalau orang baru lewat, tidak akan ada yang mencurigakan. Namun bagi warga lama, tempat itu punya reputasi yang aneh, bukan karena kejadian horor yang heboh, tapi karena penghuninya tidak pernah betah. Aku mendengar kisah ini pertama kali dari Pak Hadi, seorang pria berusia hampir 60 tahun. Ia tinggal di rumah tepat di seberang kontrakan itu sejak puluhan tahun lalu. Orangnya tenang, tidak suka membesar-besarkan cerita. Di kampung, ia dikenal sebagai orang yang jarang bicara soal hal mistis. Justru karena itu, ketika Pak Hadi mulai bercerita, orang-orang mendengarkan. Menurutnya, sejak kontrakan itu berdiri, selalu ada pola yang sama. Setiap penghuni baru datang dengan harapan, menata rumah, mengganti gorden, menanam bunga kecil di depan. Tapi tak pernah ada yang bertahan lebih dari beberapa bulan. Alasannya selalu beda, kata Pak Hadi. Ada yang bilang sering sakit, ada yang bilang anaknya rewel tiap malam, ada juga yang bilang capek sendiri, padahal sebelumnya sehat-sehat saja. Tidak ada yang secara terang-terangan bilang melihat hantu. Tidak ada teriakan tengah malam, tidak ada laporan kerasukan. Semuanya terdengar wajar, terlalu wajar untuk sebuah kebetulan yang berulang. Secara fisik, kontrakan itu tidak punya keanehan mencolok. Pintu kayunya biasa, jendelanya menghadap ke jalan, dan di dalamnya hanya ada 2 kamar tidur, 1 dapur kecil dan kamar mandi di bagian belakang. Tapi Pak Hadi memperhatikan satu hal sejak lama. Lampu ruang tengah sering menyala sendirian. Bukan sekali 2 kali, kadang saat penghuni sedang pergi kerja, kadang saat kontrakan kosong. Awalnya Pak Hadi mengira itu hanya kebiasaan orang lupa mematikan lampu. Tapi semakin lama, waktunya selalu sama, antara pukul 1 hingga 3 dini hari. Jam-jam orang lagi paling capek tidurnya, ujar Pak Hadi pelan. Ia juga sering mendengar suara air dari arah kontrakan, seperti keran dibuka sebentar lalu ditutup. Tidak lama, tidak keras, cukup untuk terdengar jika malam benar-benar sepi. Namun karena tidak ingin mencampuri urusan orang, Pak Hadi memilih diam. Beberapa tahun berlalu, hingga akhirnya kontrakan itu kembali ditempati oleh pasangan muda. Mereka terlihat rapi, sopan dan tidak banyak tingkah. Setiap pagi berangkat kerja, sore pulang bersama. Tetangga menganggap mereka pasangan yang cocok dan tenang. Pak Hadi sempat berpikir, mungkin kali ini beda. Hari-hari pertama berjalan normal, tidak ada suara aneh, tidak ada lampu yang menyala terlalu malam. Kontrakan tampak hidup seperti rumah pada umumnya. Tapi pada minggu kedua, Pak Hadi mulai merasakan suasana yang familiar, sesuatu yang pernah ia rasakan dari penghuni-penghuni sebelumnya. Sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi terasa jelas. Bukan ketakutan, lebih seperti ada yang kembali hadir. Lampu mulai menyala larut malam. Tirai jendela kadang bergerak pelan, padahal tidak ada angin. Dan yang paling mengganggu, Pak Hadi merasa sering diawasi, terutama saat ia duduk sendirian di teras malam hari. Ia tidak melihat apapun, tapi perasaan itu tidak pergi. Dan dari sinilah kejadian-kejadian kecil mulai tersambung menjadi satu cerita panjang. Cerita tentang sebuah rumah yang terlihat kosong, namun sesungguhnya tak pernah benar-benar ditinggalkan. Pasangan muda itu bernama Rizal dan Mira. Rizal bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi di kota. Jam kerjanya cukup panjang, sering pulang menjelang maghrib.
Sementara Mira bekerja dari rumah, mengurus pesanan kue rumahan yang ia jual secara online. Kehidupan mereka sederhana, tidak banyak gaya. Menurut cerita Pak Hadi, sejak awal mereka terlihat berbeda dari penghuni sebelumnya. Tidak ribut, tidak sering keluar malam, dan selalu menyapa warga sekitar. Setiap pagi, Mira menyapu halaman kecil di depan kontrakan, menyiram tanaman yang baru ia beli dari pasar. Beberapa hari pertama, tidak ada yang aneh. Pak Hadi sering melihat Rizal pulang sambil membawa makanan, lalu duduk sebentar di teras sebelum masuk rumah. Kadang mereka makan berdua di ruang tengah, dengan pintu terbuka. Lampu menyala normal, suara televisi pelan. Semuanya tampak seperti kehidupan rumah tangga biasa. Namun, perubahan kecil mulai terasa tanpa disadari. Mira adalah orang pertama yang merasakannya. Bukan ketakutan, melainkan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ia sering merasa seperti ada orang lain di dalam rumah, padahal jelas hanya mereka berdua. Awalnya ia menganggap itu hanya perasaan. Suatu siang, saat Rizal sedang bekerja, Mira sedang menyiapkan adonan kue di dapur. Tiba-tiba, ia mendengar suara kursi digeser dari arah ruang tengah. Pelan, pendek, seperti seseorang duduk sebentar, lalu berdiri lagi. Mira berhenti mengaduk adonan. Ia memanggil nama suaminya, meski tahu Rizal tidak ada di rumah. Tidak ada jawaban. Saat ia mengintip ke ruang tengah, kursi tetap di tempatnya. Tidak ada perubahan. Mira kembali ke dapur, mencoba melupakan kejadian itu. Malam hari, Rizal mulai merasakan hal serupa. Saat ia sedang tertidur lelap, ia terbangun karena mendengar langkah kaki pelan menuju kamar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu, seolah seseorang berdiri di sana. Rizal membuka mata. Pintu kamar tertutup rapat. Mira tertidur di sampingnya. Ia menunggu beberapa detik. Tidak ada suara lagi. Sebagai orang yang tidak terlalu percaya hal mistis, Rizal memilih mengabaikan. Ia mengira mungkin suara dari rumah tetangga atau dari luar. Namun kejadian itu tidak berhenti di situ. Pada hari ke-7 mereka tinggal di kontrakan, Pak Hadi melihat sesuatu yang membuatnya mulai gelisah. Sore itu sekitar pukul 4, Pak Hadi sedang menyiram tanaman di depan rumah. Ia melihat Mira duduk di teras kontrakan, menunduk, kedua tangannya di pangkuan. Rambutnya tergerai, wajahnya tidak terlihat jelas dari jarak seberang. Pak Hadi menyapa, "Lagi santai, Bu?" Tidak ada jawaban. Pak Hadi mengira Mira tidak mendengar. Ia melanjutkan kegiatannya. Beberapa menit kemudian, ketika ia melihat kembali ke arah kontrakan, teras itu sudah kosong. Malamnya, saat bertemu Rizal, Pak Hadi menyinggung hal itu. Rizal terlihat bingung. "Seharian Mira di rumah, Pak, tapi dia nggak ke teras sore tadi." Pak Hadi tidak langsung menanggapi. Ia hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Tapi dalam hatinya, ia mulai merasakan pola lama yang dulu sering ia lihat. Mira sendiri mulai mengalami gangguan fisik ringan. Ia sering merasa lelah tanpa sebab, mudah mengantuk, dan kadang pusing di waktu yang sama setiap sore. Anehnya, keluhan itu selalu muncul saat rumah dalam keadaan sepi. Suatu malam, Mira akhirnya bicara pada Rizal. "Mas, kamu pernah ngerasa kayak ada orang lain di rumah ini nggak?" tanyanya pelan. Rizal terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Kadang iya." Percakapan itu berhenti di situ. Mereka tidak ingin saling menakut-nakuti, tidak ingin berpikir ke arah yang aneh-aneh. Mereka memilih percaya bahwa semua hanya adaptasi dengan lingkungan baru. Namun sejak malam itu, lampu ruang tengah mulai sering menyala sendiri, tepat di jam-jam yang sama seperti yang pernah Pak Hadi lihat bertahun-tahun lalu. Dan dari sini, gangguan yang mereka alami mulai menjadi lebih jelas, lebih personal, dan semakin sulit diabaikan. Sejak percakapan malam itu, Rizal dan Mira mulai lebih peka terhadap hal-hal kecil di dalam rumah. Bukan karena ingin mencari-cari, tapi karena kejadian-kejadian aneh itu muncul dengan sendirinya. Lampu ruang tengah kembali menyala sekitar pukul 2 dini hari. Rizal terbangun karena cahaya tipis yang menyelinap dari celah pintu kamar. Ia bangkit perlahan, membuka pintu, dan melihat ruang tengah kosong. Televisi mati, kursi tersusun rapi. Ia mematikan lampu dan kembali ke kamar. Namun anehnya, rasa kantuknya hilang. Bukan takut, tapi gelisah. Seperti ada yang mengganggu pikirannya, meski ia tidak tahu apa. Mira mengalami malam yang lebih berat. Sekitar pukul 3, ia terbangun karena mendengar suara orang berbisik. Suaranya sangat pelan, seperti berasal dari dalam rumah tapi jauh. Tidak jelas kata-katanya, hanya nada rendah yang terus mengalir. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan lebih saksama. Tapi saat ia fokus, suara itu berhenti. Beberapa menit kemudian, suara itu kembali terdengar, kali ini dari arah dapur. Mira menggenggam selimut.
Ia tidak berani membangunkan Rizal. Ia hanya memejamkan mata, berharap semua cepat berlalu. Keesokan paginya, kondisi Mira menurun. Wajahnya pucat, matanya sembab. Saat membuat kue, ia beberapa kali salah takaran, sesuatu yang jarang terjadi. Ketika Rizal bertanya, Mira hanya menjawab singkat, "Mungkin kurang tidur." Rizal tidak memaksa. Namun di luar rumah, Pak Hadi mulai melihat perubahan yang lebih jelas. Suatu sore, Pak Hadi kembali melihat sosok perempuan di balik jendela kontrakan. Berdiri diam, memandang keluar. Siluetnya mirip Mira, tapi posturnya sedikit berbeda. Lebih tegak, lebih kaku. Saat Pak Hadi mengedipkan mata dan melihat kembali, jendela itu sudah tertutup tirai. Beberapa menit kemudian, Mira keluar rumah sambil membawa sampah. Ia terlihat lelah, tapi sadar sepenuhnya. Pak Hadi semakin yakin bahwa apa yang ia lihat sebelumnya bukan Mira. Malam itu, Pak Hadi mulai resah. Gangguan di dalam rumah makin terasa terstruktur. Rizal mulai mendengar suara air kamar mandi setiap ia pulang kerja malam. Air mengalir pelan, seperti seseorang sedang mencuci tangan. Tapi saat pintu kamar mandi dibuka, lantainya kering. Tidak ada sisa air, tidak ada embun. Mira mulai merasa sering diperhatikan, terutama saat sendirian. Saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Tapi perasaan itu tidak hilang. Yang paling mengganggu adalah mimpi mereka. Dalam minggu yang sama, Rizal dan Mira mengalami mimpi serupa. Tentang seorang perempuan berdiri di ruang tengah, wajahnya tidak jelas, hanya menatap tanpa bicara. Mereka baru saling bercerita setelah mimpi itu terulang 2 kali. "Mas, mimpi kamu aneh nggak akhir-akhir ini?" tanya Mira. Rizal mengangguk perlahan. "Iya, ada perempuan di rumah kita." Mira terdiam, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa ini bukan sekedar perasaan masing-masing. Pada malam ketiga setelah percakapan itu, kejadian paling jelas terjadi. Sekitar pukul 1 dini hari, Rizal terbangun karena merasa kasurnya sedikit bergerak, seperti ada orang yang duduk di ujung kaki ranjang. Gerakannya halus, tidak menghentak. Rizal membuka mata. Tidak ada siapapun, namun rasa dingin menjalar dari kaki ke dada. Ia merinding hebat, tapi tetap berusaha tenang. Ia menutup mata kembali, menarik napas dalam. Saat itulah, ia mendengar helaan napas pelan bukan dari Mira. Keesokan harinya, Mira jatuh sakit, tubuhnya lemas, sulit bangun dari tempat tidur. Ia mengigau pelan, menyebut kata-kata yang tidak jelas. Satu kalimat terdengar berulang. "Ini rumahku." Rizal panik, dan di luar rumah, Pak Hadi sudah sampai pada satu kesimpulan yang tidak ingin ia akui. Rumah itu mulai menunjukkan keberadaannya, seperti yang pernah terjadi pada penghuni-penghuni sebelumnya. Kondisi Mira tidak membaik dalam 2 hari berikutnya. Tubuhnya masih lemas, nafsu makannya menurun, dan ia sering terbangun di malam hari dengan napas terengah seperti baru bermimpi buruk. Anehnya, setiap pagi menjelang subuh, wajahnya terlihat semakin pucat, lalu perlahan membaik setelah matahari terbit. Rizal mulai mengambil cuti kerja. Ia merasa tidak nyaman meninggalkan Mira sendirian di rumah itu. Bukan karena takut sesuatu yang jelas, melainkan karena insting, perasaan bahwa rumah itu lebih aktif ketika hanya ada satu orang di dalamnya. Pak Hadi memperhatikan perubahan itu dari seberang rumah. Suatu pagi, ia melihat Rizal duduk di teras dengan wajah letih. Mata pria itu merah, seperti kurang tidur berhari-hari. Pak Hadi menghampiri dan duduk di sampingnya tanpa banyak basa-basi. "Rumah itu mulai kerasa ya?" tanya Pak Hadi pelan. Rizal terdiam cukup lama sebelum mengangguk. Percakapan itu menjadi awal keterlibatan warga. Pak Hadi mulai bertanya pada tetangga lain, pelan-pelan, tanpa membuat gaduh. Dari obrolan singkat di warung, dari cerita lama yang hampir terlupakan, satu demi satu potongan kisah mulai terkumpul. Dulu, sebelum kontrakan itu direnovasi, rumah tersebut ditempati seorang perempuan bernama Sri. Ia tinggal sendiri, jarang bersosialisasi, dan dikenal pendiam. Tidak ada yang benar-benar tahu pekerjaannya. Ia hanya sesekali terlihat berbelanja ke pasar. Suatu hari, bau tidak sedap tercium dari rumah itu. Warga mendobrak pintu dan menemukan Sri sudah meninggal di ruang tengah. Tidak ada tanda kekerasan, diduga sakit tapi tidak pernah dipastikan. Sejak saat itu, rumah tersebut kosong cukup lama. Beberapa warga lama mengaku pernah melihat lampu menyala sendiri atau mendengar suara aktivitas ringan dari dalam rumah, meski tidak ada penghuni. Cerita-cerita itu dulu hanya dianggap angin lalu.
Sementara itu, gangguan di dalam rumah Rizal dan Mira semakin jelas bentuknya. Mira mulai sering berbicara sendiri saat setengah sadar. Kalimatnya pendek-pendek, seperti menjawab pertanyaan. Ketika Rizal menegur, Mira terkejut dan tidak ingat apapun. Suatu sore, saat Rizal ke dapur mengambil air, ia melihat jejak kaki basah di lantai. Jejak itu kecil, mengarah ke kamar mandi belakang, lalu menghilang begitu saja. Tidak ada air tumpah, tidak ada bekas di luar jalur itu. Rizal hanya berdiri lama, memandangi lantai, sebelum akhirnya mengelapnya tanpa berkata apa-apa. Pak Hadi akhirnya menyarankan satu hal sederhana, coba panggil orang yang paham, bukan buat aneh-aneh, cuma buat nenangin, katanya. Rizal mengangguk. Malam itu seorang ustadz kampung datang. Tidak membawa ritual rumit, hanya membaca doa dan ayat-ayat pendek di ruang tengah. Suasana rumah terasa lebih tenang setelahnya. Namun sebelum pulang, ustadz itu berkata satu kalimat yang membuat Rizal terdiam. Ada yang merasa rumah ini miliknya, bukan jahat, tapi belum rela ditinggalkan. Malam setelah doa itu, gangguan tidak hilang, tapi berubah. Tidak ada suara, tidak ada mimpi buruk, justru keheningan yang terasa berat. Seperti rumah itu sedang memperhatikan, menunggu sesuatu. Menjelang subuh, Mira terbangun dan duduk di tepi ranjang. Ia menatap ke ruang tengah dan berkata dengan suara sangat pelan, hampir seperti bisikan. Dia nggak suka kita di sini. Rizal tahu, saat itu mereka sudah tidak punya pilihan selain pergi, dan keputusan itu harus diambil cepat, sebelum rumah itu benar-benar menunjukkan apa yang selama ini ia tahan. Keputusan pindah diambil Rizal tanpa banyak pertimbangan. Bukan karena takut berlebihan, tapi karena ia merasa rumah itu sudah terlalu jauh masuk ke kehidupan mereka. Mereka tidak langsung pergi malam itu. Rizal memilih menunggu pagi, membereskan barang-barang seperlunya. Namun, malam terakhir justru menjadi malam yang paling berat. Sejak maghrib, suasana rumah terasa berbeda. Udara di ruang tengah lebih dingin dari biasanya. Lampu terasa redup meski bohlam baru diganti. Tidak ada suara apapun, bahkan serangga pun seakan menghilang. Mira duduk diam di kamar, memeluk lutut. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Sekitar pukul 11 malam, Rizal mendengar pintu kamar mandi terbuka perlahan. Tidak berbunyi keras, hanya derit tipis. Ia berdiri di depan pintu kamar, menatap ke arah lorong kecil. Di ujung lorong, ia melihat sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, hitam, menjuntai. Bajunya sederhana. Sosok itu tidak bergerak, tidak menoleh. Rizal tidak berteriak, tidak lari. Ia hanya berdiri kaku. Jantungnya berdegup keras. Dalam beberapa detik yang terasa sangat panjang, sosok itu perlahan menghilang, seperti bayangan yang memudar. Saat Rizal menoleh ke Mira, istrinya menangis pelan. "Aku cuma numpang," bisik Mira dengan suara yang bukan sepenuhnya miliknya. Rizal memeluk Mira erat-erat, membaca doa semampunya. Ia tahu itu adalah peringatan terakhir. Menjelang subuh, mereka mengemas barang seadanya dan keluar dari rumah sebelum matahari terbit. Pak Hadi melihat mereka pergi tanpa banyak bicara. Dari wajah mereka, ia tahu ini bukan sekedar pindah kontrakan. Setelah Rizal dan Mira pergi, kontrakan itu kembali kosong. Beberapa bulan kemudian, ada penghuni baru yang datang. Seperti biasa, mereka tidak bertahan lama. Alasannya pun sama, sering sakit, tidak nyaman, dan sulit tidur. Tidak ada yang berani membicarakannya secara terang-terangan. Rumah itu tidak pernah ditutup, tidak pernah diruntuhkan. Ia tetap berdiri, seolah menunggu. Pak Hadi kini jarang duduk di teras saat malam. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa tidak ingin mengganggu sesuatu yang sudah lama tinggal di sana. Cerita ini tidak punya akhir yang meledak-ledak. Tidak ada pengusiran besar, tidak ada teriakan, tidak ada kemenangan. Karena dalam banyak kisah nyata, gangguan bukan tentang makhluk yang ingin menakut-nakuti, melainkan tentang kehadiran yang belum selesai dengan hidupnya. Dan kita, sebagai manusia, sering lupa satu hal. Tidak semua tempat yang kosong benar-benar kosong. Tidak semua yang diam tidak sedang mengawasi. Jika suatu hari kamu merasa tidak sendiri di tempat yang seharusnya sepi, mungkin itu bukan imajinasimu. Mungkin kamu hanya sedang berada di ruang yang salah pada waktu yang bukan milikmu. SDBERT undur diri dan bye-bye.